Tapi Kak, kan sekarang kan memang lagi marak banget kan organisasi jualan risol atau organisasi yang akhirnya membuat kita nggak berkembang. Jadi pemilihan organisasinya juga harus diperhatikan ya. Hai Brosis and welcome back to Metals TV. Jadi selamat datang di channel Metals, dan ini ya sekarang Brosis bisa lihat ini ada segmen baru yaitu Metals Podcast, dan kita kebetulan nggak syuting di studio biasanya, tapi kita syuting di studio baru yang kebetulan studio ini bakal kita pakai buat bikin konten ke depannya. Jadi selamat datang di konten Metals yang perdana ini, dan kebetulan juga kita sekarang lagi ada tamu nih, mahasiswa kedokteran dari Fakultas Kedokteran UIN Jakarta. Iya. Oke, biar kita juga saling mengenal, langsung aja aku minta kakak ini langsung perkenalkan diri. Hai Brosis, aku Wilda, aku mahasiswa Fakultas Kedokteran semester 7. Oke, jadi sekarang lagi ada Kak Wilda, dan Kak Wilda ini misalnya Brosis nggak tahu, Kak Wilda ini habis buat modul untuk brain comedy. Jadi brain comedy itu adalah salah satu modul yang bisa Brosis pelajari nantinya untuk belajar preklinik sampai klinik gitu ya, dengan lain untuk skill setnya semua udah ada. Dan ya, sekarang kita coba ngobrol-ngobrol santai aja, karena tadi udah kelar bikin kontennya gitu, udah rumet otaknya. Jadi kita sekarang coba ngobrol di relax aja, semoga Brosis suka sama kontennya, dan mari kita coba tanya siapa sebenarnya Kak Wilda ini. Oke, jadi Kak Wilda tadi sebenarnya udah perkenalan dulu, kalau misalnya dia mahasiswa preklinik semester 7, berarti Kak Wilda sekarang itu udah selesai ini ya, skripsi ya. Oke, Iya, congrats buat Kak Wilda, sekarang dia udah selesai skripsinya. Dan berarti sekarang kesibukannya apa Kak Wilda? Kesibukan aku sekarang itu lagi belajar aja untuk ujian OSCE Kompre. Jadi OSCE Kompre itu adalah ujian terakhir sebelum koas. Oke, jadi kalau misalnya dari Metals, kita kan juga coba screening untuk semua mahasiswa kedokteran nih. Dan kebetulan kita juga ketemu sama personal brandnya Kak Wilda. Kak Wilda ini adalah salah satu orang yang ikut banyak organisasi, ada SNKI, ada Sobat Diabetes gitu. Betul. Nah, aku mau tanya dari teman-teman di luar itu udah setuju kalau misalnya masuk kedokteran itu super padat gitu. Mereka sibuk banget, belajarnya tuh ambisius gitu. Tapi gimana caranya Kak Wilda ini nggak cuma ikut satu organisasi di kedokteran, bahkan ikut 4 ya kalau nggak salah ya? Iya, betul. Oke, boleh diceritain dulu nggak nih motivasinya kenapa dia sampai ikut 4 sekaligus di organisasi kedokteran? Oke, jadi sebenarnya kenapa bisa ikut, sebenarnya nggak 4 sih, lebih sih sebenarnya. Iya, karena menurut aku yang orangnya tuh gampang bosen, belajar itu bosen banget kalau misalkan belajar doang gitu ya. Jadi akhirnya aku membuat organisasi itu menjadi lahan untuk refreshing, ya kan, untuk biar nggak belajar mulu aja gitu. Selain emang nambah teman, nambah relasi, nambah pengalaman, tapi juga jadi wahana untuk refreshing gitu Kak. Oke, jadi Kak Wilda ini kalau misalnya aku coba tangkap, mungkin tipe orang yang belajarnya suka, tapi mungkin kalau misalnya textbook terus itu agak jenuh mungkin ya. Iya, betul. Dan berarti jadiin sebuah organisasi itu ladang untuk Kak Wilda juga bisa belajar hal baru juga gitu ya. Iya, betul banget. Oke, kita masih bahas tentang kesibukan. Jadi kalau misalnya dari 4 organisasi atau lebih tadi, bahkan dari masing-masing organisasi yang Kak Wilda coba ikutin, itu apa nih paling makan waktu atau kesibukan Kak Wilda sendiri gitu? Yang paling makan waktu ya. Sejujurnya semua organisasi itu kan punya kesibukannya masing-masing ya. Nah, yang mengenal kesibukan organisasi tersebut itu kita, ya kan. Jadi kita yang mengenal jadwal kita di akademik, kita juga yang mengenal jadwal kita di organisasi. Gimana caranya kita ngatur timetable itu sepersisi mungkin biar nggak ada yang saling mendahului gitu loh, biar semua itu balance gitu. Oke, jadi emang harus balance gitu semuanya. Iya, betul. Jadi ini diperluin juga skill management gitu ya. Iya, betul, skill management itu penting banget. Karena kan tujuan Medi di kedokteran kan biar jadi dokter ya, belajar, bukan jadi budak organisasi. Oke, ini setuju banget sih emang sih. Jadi emang masuk dokter tuh sebenarnya nggak bisa belajar secara textbook aja atau akademisnya gitu. Tapi di luar daripada itu ada soft skill yang perlu dipelajari. Betul kan? Oke, jadi kurang lebih kalau misalnya kita ambil beberapa nih, misalnya ada skill management, terus kayak manajemen kan ada banyak, ada time management, ada money management. Kira-kira soft skill apa nih yang paling dibutuhin sama mahasiswa kedokteran gitu? Nih ya, aku mau ngasih ada 3 rekomendasi soft skill yang mahasiswa FK tuh harus tahu, atau mungkin kalian yang baru mau masuk FK tuh kalian harus tahu. Yang pertama itu adalah
time management ya. Jadi kalian mulai sekarang tuh mulai coba-cobalah dari bisa pakai Google Calendar atau tools-tools lainnya. Kalian itu atur semua jadwal sepersisi mungkin. Yang pasti harus masuk akal ya, tapi ya nggak yang semua jadwal kalian masukin. Yang kedua adalah belajar dimanapun. Jadi karena FK itu kan nggak bisa kita pungkiri ya, hafalannya banyak, pelajarannya banyak. Jadi kita tuh harus bisa curi-curi waktu nih, misalkan lagi di perjalanan memungkinkan untuk belajar 1-2 materi, belajar. Sebelum tidur memungkinkan belajar. Atau lagi kejebak macet, pokoknya belajar dimanapun. Di saat ada waktu senggang belajar ya belajar gitu. Jadi belajar tuh bukan yang kayak harus nunggu mood, harus nunggu apa, enggak. Sebisa bisa belajar gitu. Oh iya, tadi 3 ya. Yang terakhir itu adalah membuat singkatan-singkatan atau apa ya namanya, membuat jembatan keledai sendiri gitu. Itu penting banget. Itu sebagai hacks untuk mereka bisa lebih hafal gitu ya. Nah ini berarti 3 skill ini sebenarnya penting banget buat mahasiswa baru berarti ya. Dari time management, mungkin mereka yang dari apa sih namanya, kalau misalnya kita dari SMA ke fakultas gitu, ke universitas kan berarti adaptasi lagi gitu kan. Iya, nah, itu berarti time management tuh penting banget gitu ya. Sama kedua tadi belajar di mana aja, sama terakhir kita perlu juga jembatan keledai biar kita bisa hafal gitu, mungkin lebih ke arah gitunya. Berarti ini soft skill yang mungkin mereka tuh mahasiswa baru tuh butuh banget. Nah, aku penasaran nih sebenarnya dari untuk Kak Wilda, soft skill itu biasanya dipelajari tuh di mana aja? Apakah ikut kursus atau tadi organisasi, atau biasanya Kak Wilda sendiri tuh gimana gitu pelajari soft skill itu? Kalau aku belajar soft skill itu yang pasti bukan di kelas ya. Ya mungkin ada beberapa soft skill yang secara nggak langsung akan dapat dari kelas secara itu ya. Tapi kebanyakan itu memang dari organisasi atau dari kegiatan-kegiatan di luar seperti bakti sosial. Itu akan melatih soft skill teman-teman. Oh, justru dari luar gitu, dari betul. Faktor eksternal ya berarti ya. Nah, aku setuju kalau misalnya emang kayak gitu. Jadi aku emang beberapa ikut kegiatan dari luar juga, dan emang itu terbukti worth di aku gitu. Berarti ini saran untuk semua mahasiswa baru juga yang mungkin baru masuk ke fakultas kedokteran, itu berarti emang cari relasi dan itu di luar tuh penting banget gitu ya. Itu penting banget sih. Dan sekarang aku mau minta pendapat Wilda sih, berarti terkait sama organisasi. Menurut Kak Wilda itu berarti organisasi itu penting banget. Penting. Bisa sebutin 1 atau 2 alasan yang paling make sense untuk mereka tuh akhirnya wajib nih cari organisasi sekarang secepatnya gitu. 1 atau 2 alasan ya? Kenapa organisasi itu penting? Karena menurut aku organisasi itu nyari teman. Yang kedua nyari pengalaman. Tapi Kak, kan sekarang kan memang lagi marak banget kan organisasi jualan risol atau organisasi yang akhirnya membuat kita nggak berkembang. Jadi pemilihan organisasinya juga harus diperhatikan ya. Jadi emang nggak bisa ikut sembarangan, yang penting ada organisasi gitu ya? Iya betul. Karena kalau enggak, organisasi itu harus sesuai sih sebenarnya sama tujuan kita ikut organisasi. Tujuan itu ada di pribadi kita masing-masing ya. Contoh misalkan, aku pengen nyari teman. Akhirnya aku ikut, boleh mention gak sih organisasi apa? Boleh. Akhirnya aku ikut ISMKI. Nah, melalui ISMKI akhirnya aku punya teman di berbagai FK. Dari FK yang Aceh sampai di Unpati, itu ada teman aku. Nah, itu kan berarti tujuan aku tercapai dong. Terus dari organisasi atau dari NGO, aku pengen ada pengalaman baru dan pengen ada ilmu baru. Nah, terus melalui berbagai organisasi yang udah aku ikutin, aku bisa ikut berbagai acara bakti sosial. Terus aku punya kesempatan untuk bisa ngisi materi. Aku juga punya kesempatan untuk upgrade soft skill dari AKMM, terus menjadi workshop menjadi pembicara, menjadi trainee. Itu juga melalui organisasi gitu. Jadi semuanya harus sesuai dengan tujuan kalian. Oh jadi ini poin penting banget sebelum kita masuk organisasi, kita cari tahu dulu background dari organisasi itu apa gitu ya. Terus cari yang sesuai sama tadi yang Kak Wilda butuhin, tujuannya yang kita buat. Jadi jadiin sebuah organisasi itu adalah kapal atau kita tuh berangkat ke tujuan yang sama gitu bareng-bareng. Iya betul. Sebelum aku tadi aku udah penasaran sebenarnya nih sama poin dari organisasi ISMK itu sebenarnya tuh ngapain aja. Tapi aku ada poin yang mungkin biar teman-teman gue sini bisa belajar dari pengalaman supaya nggak masuk ke organisasi yang sembarangan gitu. Jadi supaya teman-teman di rumah tuh bisa belajar dari Kak Wilda, belajar dari pengalaman Kak Wilda ikutan organisasi yang emang organisasi banyak nih.
ada nggak sih maksudnya yang perlu diperhatiin atau yang perlu tuh kita pikir panjang dulu nih sebelum ikut organisasi itu, supaya yang teman-teman tuh bisa tahu poin-poinnya dan mereka tuh nggak kejebak sama organisasi yang akhirnya melesetkan mereka gitu. Oke, yang pertama, kita kan udah zaman media sosial ya. Setiap organisasi itu kayak udah pasti banget punya media sosialnya masing-masing. Ya kan? Kalian bisa kepoin gimana keaktifan media sosialnya, apa aja program kerjanya, campaign yang mereka bawa. Terus kalau misalkan emang kalian punya akses untuk bertanya langsung kepada orang yang udah ada di organisasi tersebut, kalian tanya gitu, kalian cecer gitu. Terus ya biasanya kita juga bisa ngelihat dari website gitu ya, mungkin organisasi ada website. Pokoknya 2 hal itu sih, 2 poin penting. Kita bisa dari organisasi, dari sosial media. Yang kedua kita bisa tanya langsung sama orang yang udah berkecimpung di dalam. Terus baru kita cocokin deh, cocok nggak sama tujuan kita gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya poin kedua yang orang yang berkecimpung di dalam, bisa aja sebenarnya orang tersebut yang akhirnya tuh menjerumuskan misalnya. Kayak ya udah mereka kan menjanjikan sesuatu tapi ternyata nggak sesuai sama visi misi dari organisasinya gitu kan. Terus kalau misalnya poin pertama, aku setuju. Jadi misal nih ada organisasi yang mereka tuh misal secara mereka menyiapkan visi misi itu bagus gitu dari orang tersebut, faktor internalnya, tapi mereka tuh belum punya media sosial untuk publikasinya. Berarti selain 2 poin tersebut, kira-kira apa lagi nih perlu diperhatiin nih? Misal kita tahu nih organisasi bagus tapi di mereka tuh nggak ada publikasi dokumentasi mereka tuh organisasi itu nyata atau enggak gitu. Apalagi poinnya ya biar kita tuh bisa hati-hati aware sama organisasi yang kita pilih. Oh iya, kalau misalkan kalian ada di intrakampus nih ya, ya kalian perhatiin bagaimana cara pergerakan organisasi tersebut. Apakah organisasi tersebut malah suka membawa campaign-campaign yang negatif kayak gitu. Kalau misalkan sekolah kayak gitu ya, kalau menurut aku sih ya hindari aja ya gitu. Kan kalau misalkan intrakampus kan kita bisa langsung ngeliat ya gimana kinerja organisasinya, dia ngapain aja, kegiatannya gimana. Jadi kan juga bisa lihat langsung. Oh, nah itu berarti penting banget ya. Nah, aku berarti udah sedikit nangkep nih. Jadi kita pertama kita tahu dulu orang di balik itu siapa, yang mereka tuh jadi representatif dari organisasinya. Gitu. Kedua, mereka punya jejak digital ya untuk bahan publikasinya, dokumentasi dan lain. Terus sama tadi yang Kak Wilda bilang, poin ketiga, kalau misalnya mereka tuh emang mengajak kita ke positive vibes gitu kan. Iya, betul. Nah, akhirnya dari ketiga poin itu berarti Kak Wilda sekarang memilih satu ISMKI gitu. Nah, kira-kira apa nih ketertarikan Kak Wilda sama ISMKI yang akhirnya memutuskan Kak Wilda tuh ikutan di organisasi tersebut? Oke, jadi awal aku di ISMKI itu karena aku baru, kan kalau di FK pasti ini ya familiar ya sama kaderisasi gitu. Aku baru selesai ospek, jadi FK tuh memang kaderisasi ospeknya tuh agak lama gitu loh, 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau misalkan yang lain kan kayak bentar-bentar aja ya. Nah, aku baru selesai, terus pas banget ya SMK itu lagi ngebuka LKMM. LKMM itu kayak sekolah kepemimpinan gitulah. Nah, akhirnya aku ikutan tuh di situ. Terus aku ketemu sama teman-teman yang beneran banyak banget. Itu aku di wilayah 2 kan. Jadi aku ketemu sama teman-teman dari UPN, dari Unpad, pokoknya dari univ-univ di wilayah 2. Terus aku happy banget karena mereka tuh keren-keren banget gitu loh di forum tersebut gitu. Akhirnya aku lanjutin lagi dari LKMM wilayah ke LKMM nasional, dan sampai akhirnya aku memutuskan untuk aku mau jadi PHW, pengurus harian wilayah. Aku akhirnya memutuskan untuk menjadi PHW ISMKI wilayah 2 di bidang leadership development gitu. Oke, berarti ini ketertarikan Kak Wilda berarti emang mereka pertama punya visi misi yang bagus, dan orang-orang di balik itu emang semua orang yang sama dan mereka tuh mau improve diri mereka gitu ya, self developmentnya bagus gitu ya. Dan aku sebenarnya agak notice sih, kayak orang yang emang terbukti ikut banyak organisasi itu sebenarnya public speakingnya bagus kayak Kak Wilda ini. Dari aku kan sebenarnya berantakan ya. Sebenarnya masih belibet gitu kalau ngomong. Nah, untuk kita tutup podcastnya, jadi aku penasaran aja sih, minta pendapat dari Kak Wilda langsung sebagai ya mungkin kalau misalnya kalian yang nonton ini calon mahasiswa atau mahasiswa baru, anggap Kak Wilda ini sebagai senior atau mentornya nih. Nah, aku mau tahu pendapatnya Kak Wilda langsung. Biasanya kalau misalnya Kak Wilda sekarang nih diposisiin kayak semua pengalaman dan ilmu Kak Wilda sekarang, ketika Kak Wilda dipaksa untuk jadi maba lagi, kira-kira Kak Wilda itu bakal ngapain dulu sih biar nggak ada penyesalan gitu sampai semester 7 sekarang? Pesan yang ingin aku kasih buat diri aku kalau misalkan aku mau balik jadi maba adalah yang pertama,
kalau ikut organisasi jangan ikut-ikutan teman. Jadi tentukan tujuan pribadi dan cocokkan dengan organisasi tersebut. Yang kedua adalah menemukan cara belajar sedini mungkin. Karena ini balance ya antara belajar dan juga organisasi. Ketika kita sudah menemukan cara belajar yang tepat untuk kita lebih dulu, kita juga jadi menjalani organisasinya bisa lebih maksimal. Jadi dua-duanya tuh bisa berjalan seiringan. Jadi itu poinnya ya? Iya, betul. Nah, gimana sekarang teman-teman yang nonton udah nangkep belum nih poin-poin yang disampaikan sama Kak Wilda di sini? Kalau misalnya teman-teman suka sama kontennya, jadi jangan lupa di subscribe dulu YouTube-nya, di like, comment, dan share supaya kita tahu nih, oh ternyata banyak orang yang suka dan butuh sama konten-konten kayak gini. Jadi kedepannya kita bakal adain lagi bikin konten kayak gini, dan teman-teman tinggal sharing aja kira-kira kita akan bahas lagi di next podcast berikutnya. Sampai jumpa di konten berikutnya, and prepare. Dadah.